Oke, saya mengucapkan selamat pada saudara telah terpilih ya untuk sertifikasi. Ya Pak, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kalau lulus jadi sejahtera. Amin. Amin. Oke, pertama saya langsung aja ke Ibu Sarifah. Ya Pak. Saya minta Ibu Sarifah untuk membaca Al-Quran surat Maryam ya. Quran surat Maryam Pak. Ya. Sampai ayat berapa Pak? Coba ayat 7 aja. Sampai ayat 7. Coba didengar yang lainnya. Kalau nanti saya minta juga komentar dari yang lain. Karena kita ini kan walaupun apa kan tetap belajar terus kan seorang guru itu. Ya Pak. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain shad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. إذ نادى ربه نداء خافيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شاقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ليعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Sadaqallahul azim. Oke, sedikit ya. Dalam surat Maryam ini apa yang terkandung diceritakan dalam kitab Al-Quran itu? Uh, itu tentang rahmat Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria, Pak. Terima kasih, Sarifah. Ya, Pak. Tapi lebih ditingkatkan bacaannya karena Ya, Pak. Anda seorang guru ya. Berapa berapa kali tamat dalam satu bulan? Dalam 1 bulan, Pak. Kalau untuk tamat dalam 1 bulan itu ada. Cuman kalau selama bulan puasa baca tiap hari dah baca Quran. Insya Allah sedikit ayat ada yang dibaca. Terus kalau berapa halaman? Tak sampai lah 1 halaman, Pak. Tapi Berapa? lebih seringnya tak sampai 1 halaman, tapi lebih seringnya setiap malam Jumat selalu membaca surat Yasin. Apa kelebihan surat Yasin itu daripada surat lain? Ya, kelebihan dari surat Yasin antara lain, kalau surat Yasin itu hatinya, jantungnya Al-Quran. Terima kasih ya, Sarifah.
eh, mungkin itu eh, baca surat Yasin ya, mungkin sudah eh, tiap daerah ya, majelis taklim. Tapi kalau dapat ya Anda itu upayakanlah untuk baca Al-Quran itu tiap hari. Kalau saya target saya satu hari itu minimal 10 halaman gitu. Kalau 10 halaman paling lama tamat satu kali 3 bulan Iya, seperti Pak. itu. Atau dilipatkan kan 5 waktu itu kalau bisa 50 kan, 50 halaman. Jadi mak sebenarnya memang membaca Al-Quran itu kalau sudah dipaksakan, sudah itu kita terbiasa. Dan sudah terbiasa nanti ketagihan kan. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Oke, Ibu Saripah, eh, berkaitan dengan Anda sebagai seorang guru, ya, tentu dalam hal untuk masuk lokal itu Anda buat apa? Perangkat, Pak. Apa itu perangkat? Acuan kita dalam mengajar, Pak. Perangkat itu sama dengan RPP. Iya, Pak, sama. Hmm, Bagian dari RPP. bagian dari RPP. Bagian dari Eh, di RPP itu apa saja komponen yang ada? Hmm, identitas, ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, terus materi pembelajaran, materi pengayaan, materi remedial, metode pembelajaran, media pembelajaran, terus sumber belajar, terus langkah-langkah pembelajaran, terus penilaian dan hasil pembelajaran, Pak. berkaitan dengan RPP itu ya, Iya, kita Pak. kan tidak bisa terlepas dari RPP. Permendikbud. Kan. Anda baca Permendikbud nomor 22 2016. Kita harus mengacu ke sana membuat RPP itu. Secara umum, bagaimana membuat RPP itu? Seperti harus pertama tujuan pembelajaran apa, lanjut langkah pembelajarannya apa. Nah, terus kita secara umum aja, tentu nanti penilaian. Nah, penilaian itu harus wajib dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau guru ya dalam hal uh, berkaitan dengan itu. Sedangkan sisanya sebagai pelengkap. Di intinya 3 itu. Di saya tanya ya berkaitan dengan uh, terhadap teori ya belajar atau pembelajaran yang melandasi rancangan pembelajaran. Nah, di teori pembelajaran itu teori siapa saja yang Anda tahu berkaitan dengan pembelajaran itu? Teori pembelajaran. Teori tentang behavioristik, kognitif, konstruktisme, humanistik. Jadi teori itu kan gunanya bagi Anda kan untuk mengembangkan perangkat ya, Ya, Pak. dalam pembelajaran. Nah, jadi Anda pakai teori itu kan pendekatan. Kan dalam RPP yang Anda buat itu kan ada yang Anda buat itu berapa komponen yang Anda buat. Ada yang buat 13 kan, paling sedikit saya bilang tadi itu 3 kan.
Jadi dalam hal pengembangan perangkat pembelajaran itu atau materi ajar atau media, Anda mempergunakan itu dalam proses belajar mengajar di lokal. Iya, Pak. Ya. Apa media pembelajaran yang sering Anda pakai? Media PowerPoint, Pak. Poin. Apa tujuannya Anda pakai itu? Dalam Antara lain tujuannya supaya anak lebih memahami dan bisa menerima materi yang disampaikan oleh guru. Terus anak lebih bersemangat lagi dalam menerima pembelajaran. Terus anak lebih bisa berkonsentrasi lagi dalam menerima pembelajaran. Itu antara lain. Oke. Uh, mengembangkan kreatif thinking, critical thinking. Apa itu? Mengarah kepada pola pikir yang baik. Jadi berkaitan dengan pemikiran ya. Ya, dengan pemikiran yang Ditujukan ke siapa itu? ke siswa, Pak. Di dalam lokal itu kan ada suasana belajar itu kan sudah jenuh kan. Mungkin Ya, ya, Pak. peserta didik itu sudah tak terkenali kan. Iya. Tapi pada suatu saat Anda timbul ide membuat yang namanya decision making. Apa itu? Decision making, ya. Baru dengar, Pak, decision making. Sama dengan bahasa kita itu orang Indonesia ya, pengambilan keputusan. Nah, bahasa orang sananya decision making. Oke, Ibu Saripah, Ya, Pak. eh, coba saudara jelaskan ya berkaitan dengan tugas tenaga pendidik atau guru itu, bagaimana dia pertama sekali membuka sesi pertemuan di lokal itu. Coba Pertama, salam. acaranya. Pertama, memberikan masuk ke kelas dengan mengucapkan salam kepada siswa. Terus memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa sebelum memulai pelajaran itu berdoa dulu diminta kepada siswa untuk memimpin doa agar apa? Karena dengan berdoa agar siswa tersebut bisa menerima pembelajaran dengan baik. Setelah berdoa, nah, itu mengabsen, Pak. Mengabsen siswa, ditanya siapa yang hadir dan tidak hadirnya. Terus menyampaikan KD atau tujuan pembelajaran. Terus baru masuk, terus menanya kepada siswa tentang pelajaran yang minggu lalu, apakah mereka masih mengingat tentang pelajaran tersebut. Itu itu yang biasa saudara lakukan. Ya, Pak. Masuk ke lokal. Uh, Ya, Pak. ya, Anda masuk ke lokal, Anda lakukan pertama tadi mengucapkan salam. Ya. Sudah itu Setelah mengucapkan salam, nanya kepada siswa bagaimana keadaannya pada hari itu atau pagi itu sebelum menerima pembelajaran, terus berdoa, absensi, absen siswa, nanya kepada siswa siapa saja siswa yang hadir dan tidak hadir.
kebiasaan Anda masuk ke lokal itu pertama sekali apa? Masuk masuk Anda Masuk dari pertama kali saya masuk ke kelas, saya mengucapkan salam, Pak. terus ya salam Diperagakan, Pak. ya sudah Pak. Boleh silakan. Ya salam kan. Nah, bacakan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semangat untuk menerima pembelajaran kita untuk pagi hari ini anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, yang namanya Ibu panggil, tunjuk tangannya. Terus, baiklah, alhamdulillah untuk hari ini kalian hadir semua dan bisa menerima pembelajaran. Terus sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita terima pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Kepada ketua kelas, Ibu berharap tolong pimpin doanya dan diikuti dengan teman yang lain. Ada nak menjelang menjelang masuk ke materi ada bikin buat kuis nak? Kadang ada Pak, kadang tidak. Tidak setiap kali masuk kelas saya membuat kuis. Untuk peserta didik itu dia tetap semangat apa yang Anda lakukan? Dengan adanya media tadi Pak. Tak beri penghargaan maksudnya? Ya kadang bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan tuh nanti bisa bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaan nanti bisa diberikan nilai yang tertinggi atau lain sebagainya Pak, untuk memotivasi siswa jadi dia semangat untuk menerima pembelajaran. Oke, dalam penilaian itu Anda kriteria Anda kisi-kisi yang Anda pakai biasanya apa? Penilaian Boleh nak buat contoh saja. contoh apa nih Pak, contoh soalnya Pak ya? Ya, mungkin Anda beri contoh, Anda lemparkan ke peserta didik. Dia ada yang menjawab dengan sempurna, ada yang tidak sempurna, ada yang tidak bisa menjawab. Dalam hal itu, yang sempurna apa yang Anda lakukan, yang kurang apa? Oh iya, kepada jawaban siswa yang sempurna saya ucapkan bagus nak, jawaban kamu sudah bagus. Dan kepada anak yang kurang, jawabannya saya tidak menjatuhkan siswa, jawaban kamu juga bagus, cuman kurang di sininya. Terus kepada yang tidak sempurna, kepada anak ibu yang tidak sempurna, lebih banyak membaca lagi agar jawabannya lebih bagus lagi. Cuman saya tidak ingin menjatuhkan siswa di situ, Pak. Saudara Saripah, silahkan ditutup. Iya, demikianlah mengenai penjelasan saya pada sore ini. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.